Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang investasi obligasi. Pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alia Putri. Perkenalkan, nama saya Devita Syafitri. Perkenalkan, nama aku Esta Rahmadasari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Saputra Setiawan. Perkenalkan, saya Malika Nabila Larasati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Rianto. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalizah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang investasi obligasi. Yang pertama ada definisi obligasi, lalu yang kedua ada tujuan investasi pada obligasi, yang ketiga akuntansi pada saat pembelian obligasi. Di sini ada kasus dan jurnalnya. Lalu yang keempat akuntansi pada saat kepemilikan obligasi, yang kelima akuntansi pada saat penjualan kembali obligasi. Lalu yang terakhir atau keenam ada penyajian investasi pada obligasi dalam laporan keuangan. Definisi investasi obligasi. Obligasi adalah instrumen investasi yang bisa dipilih investor di pasar modal selain efek saham yang diperdagangkan. Obligasi merupakan sebuah surat berharga yang diterbitkan atau dijual oleh perusahaan atau juga pemerintah untuk dapat memperoleh dana dari investor dengan pemberian kompensasi berupa bunga yang dibayar berdasarkan perjanjian awal. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan investasi pada obligasi. Tujuannya itu apa aja sih? Yang pertama, memperoleh kupon bunga secara berkala. Yang kedua, mendapatkan capital gain saat menjual obligasi kepada investor umum di pasar sekunder. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan kupon obligasi lebih tinggi daripada bunga deposito. Dan yang terakhir, untuk dapat dijadikan sebagai jaminan atau anggunan. Contoh kasus, PT Makmur pada tanggal 1 Juli 2022 membeli 10 lembar obligasi 6% yang dikeluarkan PT Melati dengan nominal 3 juta rupiah. Kurs pada saat pembelian obligasi adalah 101%. Biaya provisi dan materai sebesar 20.000. Bunga obligasi dibayarkan tiap tanggal 1 Maret dan 1 November. Semua obligasi yang dibeli dari PT Melati dijual pada tanggal 1 Desember 2022. Dengan kurs 105%, biaya provisi dan materai sebesar 27.000. Selanjutnya, akuntansi pada saat pembelian obligasi. Di sini, kita akan melakukan perhitungan untuk contoh kasus pembelian yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, hitung harga kurs obligasi, yaitu 101% dari kurs pembelian, dikalikan 10 lembaran obligasi yang dibeli, dikalikan nilai nominalnya 3 juta rupiah, sama dengan 30.300.000 rupiah. Kemudian ditambah dengan biaya provisi dan materai sebesar 20.000 rupiah, sehingga harga perolehan obligasinya menjadi sebesar 30.320.000 rupiah. Selanjutnya, hitung bunga berjalan, yang dimana bunga obligasi itu harus dibayarkan tiap tanggal 1 Maret. Jadi, dihitung sejak Maret hingga tanggal pembelian di bulan Juli, jadinya selama 4 bulan. Untuk rumus perhitungannya, 4 dibagi 12 itu 4 bulan dibagi 12 bulan dalam setahun. Kemudian dikalikan 6/100, itu persen dari lembar obligasi, dan dikalikan nilai nominalnya 3 juta rupiah, menghasilkan 600.000 rupiah. Kemudian harga perolehan obligasi tersebut ditambah dengan bunga berjalan, sehingga menghasilkan jumlah kas yang dibayarkan sebesar 30.920.000 rupiah. Untuk jurnalnya, di sini ada surat berharga obligasi 30.920.000 rupiah sebelah debit, kemudian ada pendapatan bunga 600.000 rupiah sebelah debit, dan terakhir ada kas 30.920.000 rupiah sebelah kredit. Akuntansi pada saat kepemilikan obligasi. Perhitungannya, bunga obligasi yang diterima pada tanggal 1 November
2022. Perhitungannya dalam kurung 8/12 atau 1 Maret sampai dengan 1 November per 12 bulan dikali dalam kurung 6/100 atau 6% dari 100 dikali 10 lembar dikali 3 juta rupiah. Maka totalnya 1.200.000 rupiah. Jurnal kas sama dengan 1.200.000 rupiah dan pendapatan bunganya itu 1.200.000 rupiah. Akuntansi pada saat penjualan kembali obligasi. Nah, PT Makmur ini menjual 10 lembar obligasi 6% dari PT Melati tanggal 1 Desember 2022 dengan kurs 105%. Biaya provisi dan materai sebesar Rp27.000. Untuk perhitungannya, harga kurs obligasi 105% dikali 10 lembar dikali 3 juta sama dengan 31.500.000. Untuk biaya provisi dan materai yaitu 27.000. Nah, harga kurs obligasi ini dikurangi biaya provisi dan materai dari 31.500.000 dikurangi 27.000. Untuk harga jualnya hasilnya 31.473.000. Nah, bunga berjalan ini dihitungnya dari September sampai Desember yaitu 3 bulan. Untuk perhitungannya 3/12 dikali 6/100 dikali 4 lembar dikali 500.000. Hasilnya itu 150.000. Nah, untuk tahu hasil jumlah kas yang diterima itu dari harga jual ditambah bunga berjalan, yaitu harga jualnya 31.473.000 ditambah 150.000. Hasilnya 31.623.000. Nah, di sini aku mau menjelaskan lagi tentang rugi atau laba penjualan surat obligasi. Nah, untuk harga jualnya tadi hasilnya 31.473.000 dikurang harga perolehan obligasi yang dijual yaitu 30.320.000. Nah, untuk laba penjualannya itu surat berharga yaitu 1.153.000. Di sini angka harga obligasi harga jual obligasi itu lebih besar daripada harga perolehan obligasi yang dijual. Jadi di sini aku masukinnya ke laba. Nah, jurnal atau kasnya itu kas di debit yaitu 31.623.000, surat berharga obligasi di kredit yaitu sebesar 30.320.000. Nah, untuk pendapatan di kredit, pendapatan bunganya 150.000 dan laba itu 1.153.000 di kredit. Selanjutnya ada penyajian investasi pada obligasi dalam laporan keuangan neraca. Investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi investasi. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Investasi jangka pendek ini contohnya obligasi itu sendiri. Sedangkan investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang bersifat permanen maupun yang non-permanen. Contoh dari investasi jangka panjang ini seperti saham, emas, properti, dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan dari kami dapat dimengerti dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.